Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Pohon besar tumbang, tembok Polsek Namlea roboh hingga akses jalan terputus. Pohon berukuran raksasa tumbang di Jalan Dahlia nomor 2 Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu 27 November 2021. Akibatnya akses langsung terputus hingga sempat mengakibatkan kemacetan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tumbangnya pohon itu terjadi usai hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan kota Namlea dan sekitarnya. Kapolsek Namlea Ibtu Wahidin Sabsuha mengungkapkan, dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, namun batang pohon menimpa tembok gedung Polsek hingga roboh. Menurut Kapolsek, kerugian akibat robohnya tembok mencapai 5 juta rupiah. Hingga berita ini ditulis, pohon itu masih menutupi badan jalan. Sementara itu, arus lalu lintas juga telah dialihkan melewati jalan alternatif lainnya. Kasih keterangan sedikit terkait dengan pohon tumbang tadi seperti apa Unda? Untuk kejadiannya kira-kira dari jam berapa tadi? Baik, terima kasih untuk kejadian pohon tumbang, pohon mangga diperkirakan tadi sekitar pukul 16.30, sekitar setengah 5. Jadi pas hujan besar tadi berhenti, tiba-tiba langsung pohon tumbang. Apakah untuk tumbangnya ada korban jiwa atau bagaimana? Baik, untuk tidak ada korban jiwa. Jadi yang tadi kita lihat pas setelah tumbang, anggota kita langsung merapat di TKP. Yang dilihat itu cuma hanya tembok polsek sama pangkalan ojek yang rusak. Itu ditafsirkan kerugian Pak? Kira-kira sekitar 5 juta lah, 5 juta sekitaran. Ya, untuk proses penanganannya sampai sekarang gimana? Sementara kita sudah hubungi dari BNPB untuk mereka datang ke sini, namun tadi sudah datang tapi tidak membawa alat. Jadi mereka kembali, mungkin kita lagi tunggu sampai mereka kembali. Oke, apakah hari ini akan mulai dibersihkan atau bagaimana? Kita menunggu dari BNPB karena kita tidak punya peralatan lengkap, jadi kita menunggu dari BNPB. Ya, ini kan juga bagian daripada jalur utama untuk kendaraan. Terus untuk sementara itu dialihkan kemana untuk dia punya jalur? Baik, nanti arus lalu lintasnya nanti untuk kendaraannya kita alihkan di depan polsek dan samping kiri polseknya. Selanjutnya, Tribunal Sekjen Andap Budi Revianto tegaskan SKB CPNS Kemenkumham Maluku harus bersih. Sekretaris Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia Komjen Pol Andap Budi Revianto terus menegaskan kebersihan dalam seleksi CPNS Kemenkumham Maluku. Ketegasan itu disampaikannya saat meninjau langsung proses seleksi CPNS Kemenkumham yang telah memasuki tahapan seleksi kesamaptaan di lapangan Tapahri, Tantui, Ambon, Sabtu 27 November 2021 pagi. Baginya hanya ketekunan dan kerja keras yang menentukan keberhasilan peserta seleksi. Berulang kali Andap Revianto menegaskan tak ada penyimpangan. Bahkan bila ada panitia maupun peserta yang berbuat curang, maka akan ditindak tegas. Lanjutnya, generasi Kemenkumham harus pintar dan tidak gampang diperdaya iming-iming. Tak hanya memberikan arahan, Andap Revianto juga mengecek item seleksi seperti alat pengukur tinggi badan dan lainnya. Diketahui tes seleksi kesamaptaan Kemenkumham Maluku dibantu langsung oleh Brimopolda Maluku dan dibagi menjadi 2 bagian, yakni kesamaptaan A dan kesamaptaan B. Sementara kesamaptaan B terdiri dari pull up, sit up, push up, dan shuttle run, dan kesamaptaan A yakni lari mengelilingi lapangan Tapahri sebanyak 7 kali dengan dinilai 100 poin. Setelah lolos tes seleksi kesamaptaan akan dilanjutkan dengan tes wawancara.
Bagi Tribuners yang ingin melaporkan pungli seleksi CPNS Kemenkumham Maluku dapat melapor di aplikasi ini. Peserta seleksi hingga masyarakat umum dapat melapor bila mengetahui pungli ataupun penyelewengan saat seleksi CPNS di lingkup Kemenkumham Maluku. Sekretaris Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia, Komjen Pol Anda Budi Revianto mengatakan dapat melapor melalui aplikasi Siap yang bisa diunduh di Play Store. Namun pelaporan harus disertai dengan bukti dan bukan pendapat saja. Anda Revianto menegaskan tak ada pungli dan akan bertindak tegas bagi peserta maupun panitia yang berbuat curang. Untuk itu ia berharap calon pegawai Kemenkumham Maluku tak termakan iming-iming. Diketahui saat ini proses seleksi CPNS Kemenkumham Maluku berada pada seleksi SKB kesamaptaan dan berlangsung di lapangan Tahapari Sabtu 27 November 2021. Angelina Mary jadi alternatif baru di kota musik dunia. Kita coba ajar semangat part ini. Don't forget to remember I still love you forever. Lagi. Don't forget to remember Tampil dengan genre musik berbeda, grup band baru asal kota Ambon, Angelina Mary, siap bersaing di kota musik dunia. Lewat peluncuran lagu barunya yang berjudul Nobody But You, grup band Angelina Mary memperkenalkan musiknya di salah satu kafe di Jalan WR Supratman, kota Ambon, Jumat 26 November 2021 malam. Puluhan penonton yang hadir pun dibuat kagum dengan penampilan 3 personel AIM berkat lagu-lagunya yang mengingatkan pada grup band legendaris Eropa seperti Green Day, 21st Pilots, Simple Plan, dan lainnya. Ketiga personel yang tampil malam tadi yakni Sandy berposisi sebagai drummer, Edwin si vokalis, dan Dan John atau DJ. Meskipun kehadirannya hanya sebagai edisional, namun petikan bass DJ melengkapi musik AIM. Lirik lagu berbahasa Inggris yang mudah dimengerti membuat pesan lagunya dapat diterima penikmat genre lagu alternatif rock di kota Ambon. Saat ditanya inspirasi musik yang diperoleh, ketiganya tak menapik bahwa kiblat band yang mereka geluti adalah seperti yang disebutkan. Di tempat yang sama, vokalis Edwin menyatakan saat ini genre musik mereka hampir menyentuh genre pop punk dan slow rock. Melihat animo musik di kota Ambon yang sedang tertuju pada genre pop dan hip hop, ketiga pemuda tersebut optimis musiknya memiliki segmentasi penikmatnya sendiri. Iya. Untuk genre musik sendiri di kota Ambon yang kita tahu sebenarnya, yang mainstreamnya tuh kan yang itu aja. Tapi kita percaya bahwa sebenarnya sebelum ada arus mainstream itu kita dulu pernah ada di genre yang sekarang kita bawain, dan saya yakin belum punah pendengarnya, masih ada, dan kita nggak merasa kita melawan arus, kita merasa kita berjalan sesuai arus, hanya saja kita di kali yang berbeda, di sungai yang berbeda, kita di sungai yang berbeda. Jadi apa yang harus nggak optimis saja, karena pendengar pasti ada, mau berapapun itu pasti ada, nikmat pasti ada. Oke, yang ketiga ini basis atau semua deh. Oke. Beberapa lagu terdengar pakai bahasa Inggris. Kenapa? Kalau bahasa Inggris sendiri sih karena kebanyakan songwriternya kita itu kita bertiga nih memang maksudnya punya lagu masing-masing, tapi yang paling banyak nulis tuh Edu. Dan memang nyamannya benar-benar mungkin karena kiblatnya juga ya, kita anak 90-an ya, kita emang benar-benar kiblatnya tuh benar-benar Green Day, Blink, Simple Plan.
I still love you forever. Lagi. Don't forget to remember. I still love you forever. Namanya ini betul. Kita cuma aja. Informasi terakhir dari Kota Masohi, Setia Said Perintah Masohi wisudakan 92 sarjana S1. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Setia Said Perintah Masohi menelurkan sebanyak 92 sarjana strata 1 dari 2 program studi unggulannya. Wisuda angkatan ke-17 itu digelar dalam sidang senat terbuka yang berlangsung di Tribun Lapangan Nusantara, Kota Masohi, Maluku Tengah, Sabtu 27 November 2021. Ketua Setia Said Perintah Masohi, Dr. Aijarang Wati Helu mengatakan wisuda kali ini tidak sebanyak tahun 2020 lalu, di mana tahun lalu pihaknya sukses mewisudakan sebanyak 159 orang lulusan, sedangkan tahun ini hanya 92 orang saja. 92 wisudawan-wisudawati itu terdiri dari 2 program studi, antara lain Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dengan kegiatan ini, kata Wati Helu, diharapkan wisudawan yang baru menamatkan studi di Setia Said Perintah dapat menjadi sarjana yang bermanfaat saat berada di lingkungan masyarakat. Selain itu, para lulusan juga diharapkan mampu menjaga nama baik alma mater ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dalam sambutan yang dibacakan Asisten 2 Setda Maluku Tengah M. Bahrum Kalau mengatakan momentum wisuda harus dimaknai sebagai persiapan sivitas mengikuti perkembangan pengetahuan teknologi, serta wujud kesiapan dan tanggung jawab dan sumbangsi sumber daya manusia berkualitas mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Terkait wisuda hari ini, saya Sekolah Tinggi Agama Islam Said Perintah tahun 2021 ini kita mewisuda 92 orang wisuda yang terdiri dari program studi pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Ketua, harapan kami mudah-mudahan apa yang mereka tempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Said Perintah itu dapat mengimplementasikan teori-teori yang memang mereka dapat di kampus dipraktekkan di masyarakat nanti, karena memang dunia pendidikan sekarang sangat membutuhkan profesionalisme para pendidik, sehingga harus betul-betul profesional di bidang pendidikan. Baik, Tribuners, informasi dari Kota Masohi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 27 November 2021. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun Tribuners berada. Saya Tanita Patisina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.